Di belakangmu diam-diam ada yang cemburu banget ke kamu tanpa kamu sadari. Nah, jadi guys, di video kali ini kita akan memprediksi ya, siapakah dia, seseorang yang diam-diam cemburu banget di belakang kamu tanpa kamu sadari. Jadi kita akan melihat ya, mulai dari diri dia di siapa, kemudian apa yang membuat dia cemburu ya, serta ciri-ciri detailnya dia. So, disclaimer bagi kamu karena ini sifatnya energi general ya guys. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa aja yang cocok. Jadi saran dari aku, bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi teman-teman yang mau bergabung ya di pembacaan tarot berbayar, teman-teman bisa silahkan langsung saja klik ya link kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini. So, nggak usah lama-lama guys, langsung saja ya. Kita akan mulai ke pembacaan tarot ya di sini. Kita akan mulai menarik energi dia. Kita akan mencari tahu siapakah dia, seseorang yang diam-diam cemburu di belakang kamu tanpa kamu sadari. Siapakah dia, seseorang yang diam-diam cemburu banget ke kamu tanpa kamu sadari. Siapakah dia, seseorang yang diam-diam cemburu banget di belakang kamu tanpa kamu sadari. Siapakah dia? Tolong berikan petunjuk kepada aku berdasarkan energi yang kamu rasakan. Oke, kita akan lihat terlebih dahulu siapakah dia. Oke, kita ambil satu kartu yang mewakili energi teman-teman semuanya. Kita cek ya. Oke, jika dilihat, dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini sedang menjaga jarak denganmu, sedang membatasi komunikasi dan interaksi dengan kamu karena adanya sesuatu hal yang tanpa kamu sadari membuat dia merasa marah, merasa kecewa, merasa cemburu. Tetapi karena adanya rasa gengsi yang sangat besar, orang ini tidak mau menunjukkan dan berterus terang terhadap dirimu. Tetapi dari sikap dia, dari perlakuan dia, jauh berbeda sehingga menimbulkan tanda tanya besar yang seolah-olah ingin kamu pecahkan ya. Jadi ternyata alasan terkuat dia mendiamkan kamu ya, alasan dia menjaga jarak dengan kamu tuh ternyata ada suatu tindakan yang membuat dia merasa kecewa dan cemburu. Tetapi kamu nggak sadar gitu ya, kamu menganggap bahwa yang kamu lakukan itu mungkin sesuatu hal yang biasa, yang mungkin bisa dia toleransi. Padahal tidak ya, itu justru malah menyakiti perasaannya. Makanya saat ini mungkin ada di antara mereka itu kok sikapnya dia berubah, kenapa dia jadi cuek, kenapa dia tidak perhatian ya, ataupun mungkin kamu merasa gitu ya bahwa perlakuan dia ini nggak sama seperti yang dulu. Mungkin ada sesuatu hal yang membuat dia ini jadi merasa cemburu, tapi dia nggak ngomong sama kamu ya, karena orang ini gengsinya gede banget ya. Kamu tuh orangnya gengsian tapi melebihi ya diri kamu gengsinya dia, kayak gitu. Jadi ya memang harus banyak ini ya, peran kepekaan kamu lah yang sangat dibutuhkan, karena kalau kamu nggak peka ya udah gitu, kamu akan susah ya untuk memahami isi hatinya. Oke, kita akan coba lihat lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam cemburu banget ke kamu tanpa kamu sadari. Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam cemburu banget tanpa kamu sadari. Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam cemburu banget ke kamu tanpa kamu sadari. Tolong berikan petunjuk berdasarkan energi yang kamu rasakan. Kita akan coba lihat. Kita ambil satu kartu. Oke, jika dilihat ya, saya merasa dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini sedang meninggalkan kamu tanpa sebab dan alasan yang jelas ya, dan kamu tuh merasa tidak melakukan suatu kesalahan, tetapi nggak tahu kenapa ya tiba-tiba orang ini ghostingin kamu, menghindar dari kamu ya, ditelepon nggak diangkat, di chat nggak dibalas, sehingga menimbulkan kecurigaan dari pihak dirimu gitu. Karena jujur li gitu ya, di antara kamu tuh sudah cukup dalam sayang kepada dirinya. Bahkan beberapa di antara kamu sudah banyak yang kamu korbankan ya demi menjalin hubungan dengannya.
Tetapi makin kesini ya, aura hubungan kamu tuh kayaknya makin kesana gitu ya. Kamu menganggap bahwa tidak melakukan suatu kesalahan besar, tetapi orang ini meninggalkan kamu tanpa alasan dan sebab yang jelas. Itu yang membuat kamu tuh saat ini benar-benar merasa ketar-ketir, merasa takut apabila segala sesuatu yang kamu korbankan demi dirinya itu akan berujung sia-sia. Karena di antara kamu tuh memang tipikal orang yang ketika udah merasa terikat dalam sebuah hubungan tuh kamu cintanya itu nggak setengah-setengah. Kamu akan memberikan semua hati perasaan kamu buat dirinya dia. Tapi begitu dia mengecewakan kamu, maka kamu adalah orang yang paling merasakan sakitnya rasa kekecewaan. Jadi kayak gitu. Dan di sini beberapa di antara mereka tuh sebenarnya ada unek-unek ya. Ada suatu unek-unek yang ingin dia sampaikan ke kamu, tetapi dia tidak berani menyampaikan, entah karena dia nggak siap atau karena mungkin saat ini bukan waktu yang tepat. Sehingga bagi beberapa di antara mereka itu saat ini menghindar adalah cara yang terbaik gitu ya, untuk memulihkan kondisi hati dan perasaannya. Karena dia ini orang yang nggak suka dipaksa ya, nggak suka dipaksa, nggak suka dituntut gitu ya, nggak suka dikendalikan. Jadi benar-benar ya harus mengikuti alurnya dia. Karena kalau alur kamu dengan alurnya dia berbeda itu bakal berbenturan kayak gitu guys. Kita coba lihat lagi guys. Siapakah dia? Seseorang yang cemburu banget di belakang kamu tanpa kamu sadari. Siapakah dia? Seseorang yang cemburu banget di belakang kamu tanpa kamu sadari. Siapakah dia? Seseorang yang cemburu banget di belakang kamu tanpa kamu sadari. Tolong berikan petunjuk berdasarkan energi yang kamu rasakan saat ini. Kita lihat terlebih dahulu. Oke. Kalau dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang usianya lebih dewasa dia daripada kamu, ya. Tetapi secara emosional orang ini masih terlihat sangat labil, ya, sangat tidak menunjukkan kedewasaan sama sekali. Ya meskipun bisa dibilang tuh usia dia lebih dewasa dirinya daripada kamu, tapi secara kebijaksanaan ya jauh lebih bijaksana kamu ketimbang dirinya dia. Sehingga ketika kamu menjalin hubungan dengannya itu kayak rasanya menjalin hubungan sama anak ABG gitu ya. Kayak kamu tuh kesannya ngomong banget dirinya dia gitu ya. Yang kayak kamu tuh dituntut untuk selalu sabar menghadapinya. Kamu tuh selalu dituntut untuk berusaha memahami keinginannya ya. Dan kamu tuh juga selalu dituntut untuk berusaha memaklumi segala sesuatu yang dia lakukan. Ya karena gimana pun juga menjalin hubungan dengan seseorang yang gak dewasa itu merupakan suatu tantangan terbesar. Tetapi jujur ya orang ini sangat nyaman sama kamu karena kamu tuh bisa menjadi apa yang dia harapkan gitu ya. Mungkin kamu tuh orangnya telaten, mungkin kamu orangnya sabar, mungkin kamu tuh orangnya bisa menuntun dia menjadi pribadi yang lebih positif gitu ya. Itu yang membuat dia itu bertahan sampai detik ini. Meskipun terkadang ya banyak sekali hambatan, rintangan, penghalang gitu ya yang membuat hubungan kalian tuh jadi kacau balau ya. Tapi dia sangat merasa bersyukur karena semesta sudah menghadirkan seseorang sepengertian kamu gitu. Dan jika dilihat tuh nggak ada loh ya. Selama dia mengenal orang lain sebelum kamu hadir di dalam hidupnya dia belum pernah sekali ya menemukan seseorang sebaik kamu, sesabar kamu, sepengertian kamu. Jadi meskipun kamu sama dia terkadang kayak Tom and Jerry ya, sering berantem, baikan gitu, tapi dia sangat bersyukur ya, dia sangat mensyukuri karena dia menganggap hadirnya kamu di dalam hidupnya dia merupakan berkah dari Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Dan orang ini juga dia orang yang paling nggak bisa ya ketika ngelihat kamu marah ya, ketika ngelihat kamu ngambek, pasti orang ini selalu ada cara bagaimana untuk meluluhkan hati kamu. Karena dia orangnya paling nggak suka dicuekin, dia orangnya paling nggak suka didiemin, dan dia juga orangnya paling nggak suka ya apabila tidak diperhatikan dari kamu lagi. Makanya ketika kamu ngambek ke dia, marah ke dia, dia selalu punya segala cara bagaimana meluluhkan hati kamu. Makanya ya mungkin ada di antara kamu tuh selalu nggak bisa marah ya ketika dia berulah gitu. Karena orang ini tahu bagaimana cara
meluluhkan hati kamu gitu. Padahal kamu tuh sudah emosional gitu ya, udah pengen marah kepada dirinya dia, tapi ketika dia memohon-mohon kepada dirimu, nggak tahu kenapa gitu ya, kayak kamu tuh selalu ngikutin alurnya dia gitu. Padahal kamu sudah greget gitu ya, sudah pengen tuh nyaplok dia, marahin dia. Tapi giliran dia sudah meminta maaf, ngomong gitu ya, kamu selalu nggak bisa gitu ya, kamu selalu luluh dan luluh lagi. Ya sebenarnya capek sih gitu, tapi ya gimana lagi, kamu juga susah lepas dari hidupnya dia. Kayak gitu. Oke, kita lihat lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam cemburu banget di belakang kamu tanpa kamu sadari. Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam di belakangmu tanpa kamu sadari. Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam di belakang kamu tanpa kamu sadari. Oke, tolong berikan petunjuk berdasarkan energi yang kamu rasakan. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Kalau dilihat dari energinya, di sini ada kartu The Lovers ya. Dia adalah seseorang yang sebenarnya sangat mencintai kamu, tetapi kalian ini tidak bisa sama-sama saling memahami satu sama lain karena kamu dan dia memiliki banyak sekali perbedaan yang menimbulkan konflik yang tidak diharapkan gitu. Jadi sebenarnya orang ini sayang sama kamu, tapi berhubung orang ini nggak bisa memahami isi kata hati kamu dan dia tidak bisa mengimbangi kekurangan yang ada di antara kalian, sehingga membuat ya terkadang tuh suatu konflik tidak bisa dihindarkan gitu. Padahal ya yang aku rasakan tuh orang ini sangat bucin sama kamu, dia takut kehilangan dirimu, tetapi cara dia mencintaimu yang salah, sehingga membuat diri kamu tuh terkadang merasa nggak nyaman ya, dan membuat emosi kamu tuh jadi meluap-luap gitu, karena ya cara dia memperlakukan kamu aja salah gitu. Mungkin orang ini cenderung selalu suka memaksa kamu, selalu suka menuruti keinginannya. Mungkin beberapa di antara mereka ini orangnya egonya besar ya, terus beberapa di antara mereka ini juga orangnya terlalu dominan ya dalam menjalin suatu hubungan, sehingga membuat diri kamu tuh kayak merasa terjebak dalam situasi tekanan gitu. Ya kamu bahagia sih sudah punya pasangan gitu, tapi nggak bahagianya ketika kamu terjebak dalam situasi tekanan karena ulah dia kepada diri kamu gitu. Jadi ya gimana ya, bahagia di dalam tekanan, itulah gambaran kamu gitu. Terus orang ini tuh juga, dia ini orang yang menurut aku kurang bisa diajak untuk serius gitu. Kenapa? Ya mungkin kamu sering ya ingin berbicara secara deep to talk ya, dalam artian tuh kayak bicara deep to heart ya, bicara dari hati ke hati secara lebih dalam gitu. Tapi karena dia nggak bisa diajak serius, jatuhnya tuh kayak gimana ya, kayak ngomong sama dia tuh lewat aja gitu ya, kayak masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Sampai-sampai terkadang kayak kamu tuh ngerasa capek banget karena kamu tuh ingin dihargai gitu ya, ingin dihargai sebagai pasangannya. Kamu tuh orangnya nggak gila hormat gitu, cuman hargailah aku sebagai pasangan kamu, setidaknya agar aku ini merasa bahagia ketika ada di samping kamu gitu ya. Karena ketika dia nggak menghargai kamu, ya otomatis kamu nggak nyaman dong ya, nggak nyaman sebagai seorang pasangan. Dan di sini kita akan lihat ya, siapakah dia? Seseorang yang diam-diam cemburu banget di belakang kamu tanpa kamu sadari. Wow, terlihat ya. Kalau dilihat memang dia orangnya pencemburu ya, dia orangnya pemarah, dan orang ini suka curigaan terhadap dirimu. Dan semua itu yang dia lakukan bukan salah kamu. Karena beberapa di antara mereka ini sepertinya memiliki trauma, luka lama yang membuat dia menganggap bahwa semua orang itu sama, seperti orang-orang yang pernah menyakiti dia di masa lalu, termasuk ya mungkin tuh kamu gitu ya. Termasuk dia sering banget menuduh kamu gitu, disangka kamu tuh sama seperti orang-orang yang pernah menyakitinya, padahal tidak gitu. Beda orang jelas beda versi. Tetapi karena orang ini masih dihantui rasa trauma, sehingga membuat kayak orang ini tuh selalu memukul rata bahwa semua orang itu sama gitu ya. Mungkin di mata dia itu kamu disamakan dengan masa lalunya ya, yang mungkin sering berbohong, sering berkhianat ya, sering bermain di belakang kayak gitu. Padahal kan tidak gitu, kamu tulus mencintainya, tetapi karena orang ini sering menaruh curiga terhadap dirimu, sehingga membuat beberapa di antara kamu tuh merasa skeptis ya, merasa kayak
ini orang tuh sebenarnya cinta nggak sih sama aku gitu. Kalau cinta kenapa ya? Dia selalu menganggap aku itu kayak bagaikan musuh gitu. Karena selalu curiga itu kan kayak mengintai musuh gitu ya. Kayak selalu curiga terhadap orang yang nggak dia suka gitu. Padahal aku ini pasangan kamu. Tapi kenapa kau selalu menganggap diriku ini musuh dalam selimutmu? Kayak gitu. Karena orang yang suka menaruh curiga kepada pasangannya itu kan kayak menganggap diri kita ini musuh dalam selimut ya. Jadi kayak gitu. Cuman orang ini nggak sadar gitu ya, bahwa ternyata kamu tuh orangnya setulus itu loh. Kamu tuh orangnya sebaik itu. Karena dia menganggap bahwa diri kamu sama seperti orang-orang yang pernah menyakiti dia di masa lalu. Kayak gitu. Ya sebenarnya nggak salah juga sih. Hal itu juga timbul karena trauma dia di masa lalu yang cukup dalam. Tapi setidaknya ya jangan pernah menyamakan antara diri kamu dengan masa lalunya. Karena jelas ya, beda orang beda versi. Waduh, di sini panas banget guys. Gimana di daerah kalian? Panas nggak? Di sini tuh panas banget ya. Nggak tahu beberapa hari ini tuh kayaknya gerah banget. Mungkin ada ya di antara teman-teman yang saat ini situasinya sama gerahnya kayak di tempat aku. Kalian bisa komen ya. Terus kita lihat ya. Kita lihat apa yang membuat diri dia merasa cemburu. Apa yang membuat diri dia merasa cemburu ke kamu? Apa yang membuat diri dia merasa cemburu ke kamu? Oke, wow. Pack of Pentacle. Dia aja ngerasa bingung gitu ya. Apa yang membuat diri dia ini merasa cemburu terhadap dirimu gitu. Karena setiap siapapun ya, orang yang terkoneksi kepada diri kamu ya, orang ini tuh selalu cemburu. Dia nggak peduli apakah itu atasan kamu, apakah itu temen kamu, apakah itu partner kerja kamu ya, apakah itu mungkin adik keponakan kamu. Intinya siapapun yang terlalu dekat terkoneksi dengan kamu, dia sering banget ya merasa curiga, merasa cemburu gitu ya, tanpa dilandasi alasan yang jelas gitu. Makanya kan mungkin ada di antara kamu tuh terkadang sering banget ya melihat kenapa nih gitu ya, nih orang tuh tiba-tiba nggak jelas gitu ya, tiba-tiba diemin kamu gitu ya, tiba-tiba dia nggak sapa kamu, tiba-tiba mungkin orang ini tuh cara perlakuannya ke kamu beda, kamu sering dicuekin karena di belakang kamu tuh dia cemburu banget gitu, tapi kamu nggak sadar gitu, karena kamu mungkin menganggap diri dia itu ya biasa aja ya. Terus beberapa di antara mereka ini memang dia sangat sayang ya terhadap diri kamu, cuman menurut aku sayang dia ini terlalu berlebihan sehingga membuat gimana ya, mungkin beberapa di antara kamu tuh terjebak dalam situasi yang kayak kesannya itu lebay gitu loh. Karena apapun yang berlebihan itu kan nggak baik ya. Cemburu sih is okay gitu ya, cemburu kan artinya tanda sayang. Tapi ketika cemburuan sudah melebihi batasannya, maka sudah bukan kasih sayang lagi menurut aku, tapi menimbulkan ketidaknyamanan dari pihak kamu ya. Dan orang ini tuh dia orangnya aneh gitu ya, dia sering banget cemburu ke kamu, tapi giliran ketika kamu cemburu kepadanya, dia orangnya selalu nggak terimaan gitu ya. Dia sering banget marah-marahin kamu ya, sering banget menghujat kamu gitu ya. Padahal dia secemburu itu loh ya ke kamu, tapi kenapa gitu, kayak seolah kamu tuh tidak berhak untuk cemburu kepadanya. Padahal banyak sekali tingkah laku yang dia lakukan yang membuat kamu tuh sering cemburu gitu ya. Mungkin kayak orang ini tuh terlalu welcome ya saat dia di dunia maya. Mungkin orang ini nggak tahu batasan. Mungkin orang ini tuh tidak pernah memikirkan perasaan kamu, dan banyak sekali. Tetapi karena kamu orangnya dewasa dan penyabar, sehingga kamu tidak pernah memperdebatkan hal itu, meskipun sebenarnya tindakan itu sangat menyakiti perasaan kamu. Kayak gitu guys. Kita lihat lagi ya di sini. Kita coba lihat. Kita lihat guys. Apa yang membuat dia cemburu ke kamu? Apa yang membuat dia cemburu ke kamu? Oke. Beberapa di antara mereka merasa cemburu ke kamu ketika kamu cuekin dia ya. Jadi orang ini sering banget menaruh rasa kecemburuan karena curiga terhadapmu ketika kamu cuek ke dia gitu. Padahal dia nggak sadar apakah cueknya kamu ini karena ulahnya dia, ataukah cueknya kamu ini karena kesibukan pekerjaan. Dia nggak peduli gitu. Jadi ketika kamu sering cuekin dia, orang ini tuh selalu
berpikir yang tidak-tidak tentang dirimu gitu ya. Udah dia berfantasi nggak karu-karuan ya. Dia membayangkan kamu selingkuh, dia membayangkan kamu chattingan dengan yang lain. Mungkin dia membayangkan kamu berselingkuh dengan teman kerjamu dan lain sebagainya gitu ya. Jadi dia sering banget merasa cemburu ketika kamu tuh cuekin dia gitu. Karena setiap orang itu kan pasti memiliki versi masing-masing ya, yang membuat diri dia ngerasa ke-trigger cemburunya gitu ya. Salah satunya dia gitu, dia merasa cemburu ketika kamu cuek ke dia gitu. Capek ya, padahal mungkin cueknya kamu tuh ya banyak sekali ya. Mungkin saat itu mood kamu sedang nggak baik, mungkin kamu sedang dapet, mungkin kamu sedang banyak masalah di tempat kerja kamu. Udah dia nggak mikir gitu, yang penting kamu cuek ke dia, itu tandanya membuat dia merasa cemburu kayak gitu. Kita lihat lagi, apa yang membuat diri dia merasa cemburu ke kamu? Apa yang membuat dirinya merasa cemburu ke kamu? Apa yang membuat dirinya merasa cemburu ke kamu? Kita cek dulu. Oke. Beberapa di antara mereka ini cemburu ya sama kamu ketika kamu terlalu dekat ya dengan orang-orang di kerjaan kamu, terutama lawan jenismu, terutama atasan kamu ya. Ada rasa kecemburuan tetapi orang ini tidak bisa menyampaikan. Karena mungkin ada beberapa di antara kamu tuh pernah cerita gitu ya ke pasangan kamu bahwa ada mungkin atasan kamu atau teman kamu tuh yang kayaknya pernah suka ya terhadap diri kamu gitu. Sehingga hal itu tuh sangat dia ingat ya, sangat dia ingat, dan dia wanti-wanti agar kamu tuh tidak terlalu dekat dengan siapapun, terutama lawan jenis kamu di tempat kerja gitu. Jadi beberapa di antara mereka itu sering banget merasa cemburu ketika kamu mungkin terlalu dekat dengan teman kerjamu ya yang lawan jenismu, atau terlalu dekat dengan atasan kamu gitu. Dia nggak suka akan hal itu gitu ya. Mungkin dia diem aja, tapi tanpa kamu sadari itu membuat dia merasa emosinya jadi meluap-luap gitu. Terus beberapa di antara mereka ini juga ada yang cemburu dengan masa lalu kamu ya. Karena mungkin masa lalu kamu tuh jika dibandingkan dengan dirinya ya tidak sebaik dia. Makanya dia kayak merasa minder dengan sendirinya kayak gitu. Wow, suara apaan tuh? Kita lihat lagi guys di sini ya. Apa yang membuat diri dia merasa cemburu ke kamu? Apa yang membuat dirinya merasa cemburu ke kamu? Apa yang sebenarnya membuat dia cemburu ke kamu? Apa yang sebenarnya membuat dia merasa cemburu kepada dirimu? Kita cek dulu guys. Wow, menarik ya. Aku melihat ya, beberapa di antara mereka itu cemburu ketika kamu melihat orang lain pada saat dia dating dengan kamu. Ya itu mungkin manusiawi ya. Terkadang itu kan kita itu nggak sadar gitu ya. Mungkin di saat kita di tempat umum melihat pasangan orang lain yang lebih ijo royo-royo, yang mungkin lebih bening, lebih glowing daripada pasangan kita. Terkadang mata kita itu tidak bisa berdusta ya. Kita mungkin secara nggak sadar, secara refleks tuh kayak masih suka ngelirik gitu ya, masih suka melihat. Dan ternyata diam-diam di belakang kamu dia selalu memantau kamu meskipun kamu nggak sadar gitu ya. Jadi ketika kamu dating sama dia gitu ya, mungkin secara nggak sadar kamu refleks melihat kanan kiri, ada sesuatu hal yang membuat dia terkadang merasa cemburu. Makanya terkadang itu selalu ada aja pertengkaran ketika dia ini habis dating sama kamu gitu. Karena ada sesuatu hal yang membuat dia itu jadi ke-trigger untuk marah gitu, karena rasa cemburu sebenarnya, tapi nggak bisa dia ungkapkan gitu. Terus beberapa di antara mereka ini juga mereka suka cemburu ya ketika mungkin kamu secara nggak sadar tuh suka banding-bandingkan dia dengan siapapun. Kayak misalkan temen kamu, misalkan masa lalumu gitu. Tapi diri kamu nggak sadar bahwa tindakan yang kamu katakan itu secara nggak langsung kayak membandingkan antara diri dia dengan yang lain gitu ya. Terkadang kan kita sering ya mungkin kayak temen aku tuh enak loh ya, mungkin pasangannya tuh kayak konglomerat atau enggak kayak gini, kayak mungkin pembisnis atau apa ya. Mungkin bagi kita merasa hal itu tidak, kita ini tidak ada niatan untuk membandingkan dia dengan siapapun, tapi secara nggak langsung ya
apalagi mungkin pasangan kamu orangnya baperan, itu sangat masuk banget loh ke dalam relung hatinya. Jadi makanya harus lebih hati-hati. Terus kita lihat lagi, apa yang membuat dia merasa cemburu ke kamu. Oke. Ini ada sesuatu hal yang sepertinya berbau dengan uang atau jabatan. Jadi kayak mungkin beberapa di antara mereka ini memang orangnya nggak suka ya apabila kamu membandingkan dia secara finansial gitu ya, secara finansial kamu bandingkan dengan siapapun gitu. Intinya kayak orang ini tuh dia kayak tipikal orang yang rendah hati, dan dia ini kayak menyadari banget bahwa dia ini masih penuh dengan keterbatasan gitu. Kayak orang ini tuh kayak masih belum bisa mewujudkan apa yang kamu inginkan, masih belum bisa cukup membahagiakan kamu. Dan ketika kamu terlalu dalam artian tuh membandingkan suatu materi, itu secara nggak langsung membuat dia merasa sakit gitu, kayak merasa menyalahkan diri dia sendiri gitu, yang kayak mungkin dirinya ini nggak berguna, dirinya dia ini nggak layak menjadi pasangan kamu ya, dirinya dia ini nggak jauh lebih buruk ya dari masa lalu kamu, kayak seperti itu. Orangnya suka kayak merasa merendahkan diri dia sendiri gitu, padahal ya kamu tuh nggak ada niatan kayak gitu guys ya. Terus kita lihat lagi di sini, aku akan coba ya di sini lihat pakai tarot. Kita akan lihat seperti apa ciri-ciri detailnya dia. Kita akan coba lihat seperti apakah ciri-ciri detailnya dia. Kita coba lihat dulu seperti apa ciri-ciri detailnya dia. Seperti apakah ciri-ciri detailnya dia. Seperti apakah ciri-ciri detailnya dia. Oke. Beberapa di antara mereka ini orang yang sepertinya setelah dia bertemu sama kamu ya, dia memiliki motivasi besar, di mana motivasi besar dia ingin sekali ya mewujudkan apa yang menjadi keinginan dan harapan dia bersama kamu. Jadi kayak orang ini orang yang punya fantasi atau mimpi yang sangat tinggi ya, ingin menjalin kehidupan serius bersama kamu gitu ya. Cuman mungkin orang ini tuh nggak tahu caranya, atau masih banyak yang perlu diperbaiki, sehingga membuat hubungan kalian tuh kayak kesannya ya sudah kayak gini-gini aja. Kita coba lihat lagi seperti apa ciri-ciri detailnya dia. Seperti apa ciri-ciri detailnya dia. Seperti apakah ciri-ciri detailnya dia. Seperti apakah ciri-ciri detailnya dia. Aku melihat ya, dia adalah orang yang menurut aku penuh dengan kejutan ya guys. Dia orangnya penuh dengan kejutan. Jadi kayak orang penuh dengan kejutan tuh biasanya ada hubungannya dengan orang yang susah ditebak gitu. Kadang besok dia bisa menjadi seseorang yang kamu rindukan karena dia bisa romantis, dia bisa memperhatikan kamu, dia bisa menyayangi kamu. Tapi besoknya lagi dia bisa seolah-olah berubah menjadi seseorang yang ingin kamu lupakan, karena tiba-tiba dia berulah gitu ya. Tiba-tiba dia bikin kamu nangis, bikin kamu mikir, bikin kamu galau gitu ya. Kita lihat lagi di sini guys. Seperti apakah ciri-ciri detailnya dia? Seperti apakah ciri-ciri detailnya dia? Aku melihat ya, dia ini orangnya sederhana tapi berkarisma. Jadi mungkin tuh kayak orang seperti ini kelihatannya dia biasa aja dari segi tampilan, tapi orang ini memiliki nilai karisma atau terlihat berwibawa meskipun tampilannya sederhana. Dan itu juga salah satu alasan kenapa kamu tertarik ya kepada dirinya dia, karena memang orang ini memiliki daya tarik tersendiri yang tidak pernah kamu dapatkan ya kepada orang lain. Dan beberapa di antara mereka ini juga orangnya ini banyak ya merasa orang yang ingin selalu dekat dengannya gitu. Bahkan terkadang kamu sendiri juga sering banget merasa cemburu terhadapnya, karena saking banyaknya orang-orang ya, orang lain lawan jenisnya tuh kayak mungkin ngecat dia, DM dia, inbox dia, karena sisi karismanya dia ini gitu, karena sisi ketampanannya dia ini. Kalau dia cowok ya, kalau dia cewek berarti sisi aura beauty-nya yang keluar kayak gitu ya. Kita lihat lagi seperti apakah ciri-cirinya dia, seperti apa ciri-ciri detailnya dia. Oke, di sini ada kartu The World ya. Kalau The World artinya beberapa di antara mereka ini
meskipun kalian ini meskipun kalian ini belum ada ikatan secara sah, tapi orang ini tuh sudah menganggap bahwa kamu ini bagian dari hidupnya dia. Mungkin kayak cara dia dalam berpacaran itu sudah layaknya suami dan istri gitu. Padahal kalian belum menikah, tapi dia sudah sepercaya itu terhadap dirimu. Mungkin ketika dia gajian ya, dia menyisihkan uangnya untuk kamu. Mungkin ketika dia berada di dalam situasi yang sulit, dia suka menceritakan kepada dirimu gitu ya. Kita lihat lagi seperti apa ciri-ciri detailnya dia. Seperti apakah ciri-ciri detailnya dia? Seperti apa ciri-ciri detailnya dia? Di antara mereka ini tipikal orang yang menurut aku dia mudah kecewaan ketika sesuatu hal nggak sejalan dengan pemikirannya atau tidak sesuai dengan janji awalnya. Jadi orang ini tuh gampang kecewa ketika kamu tuh sudah janji dengannya, tapi kamu sendiri yang mengingkari. Maka orang ini akan mudah kecewa, di mana sikap dia kecewa itu dia tunjukkan dengan sikap yang cuek, dingin, seolah tidak mengharapkan diri kamu lagi. Terus dia juga orangnya mudah kecewa ketika kamu tuh apa yang kamu katakan tuh nggak sesuai faktanya gitu. Jadi dia orangnya mudah kecewa. Loh kok ekspektasinya gini ya gitu. Padahal yang aku inginkan tuh seperti ini gitu ya. Terus dia ini orangnya kayak nggak terlalu suka ya dalam artian tuh mencampuri urusan orang lain. Jadi please gitu ya, mungkin ada ya terkadang bagian cewek-cewek teman-teman mungkin suka gitu ya ngomongin teman kamu ke pasangan kamu, pasti dia bakal bete ya. Terus di sini bottom of the deck-nya kita lihat ya, seperti apa ciri-cirinya dia. Beberapa di antara mereka ini termasuk orang yang sangat spiritual ya. Artinya senakal-nakalnya dia, tapi orang ini masih memiliki pedoman hidup agama sebagai landasan dia dalam menjalani kehidupan. Jadi kayak senakal-nakalnya dia, serusak-rusaknya dia, tapi orang ini masih ingat ya, masih ingat akan Tuhan. Dia masih memiliki iman gitu. Jadi setidaknya orang ini bisa menjadi penuntun yang baik gitu ya, untuk masa depan kamu nantinya, seperti itu. Oke guys, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif kepada diri kamu. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa ya. Dan bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, teman-teman bisa langsung saja silahkan ya klik link kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.